Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norawati dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Dan di video ini, saya akan membahas materi tentang current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Untuk teman-teman yang penasaran dengan pembahasannya, simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi liabilitas jangka pendek, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu liabilitas. Nah, jadi liabilitas ini merupakan bagian dari 5 elemen dasar dalam pelaporan keuangan, yang mana 5 elemen itu 3 diantaranya terdapat di laporan khusus keuangan dan 2 diantaranya terdapat di laporan laba rugi. Nah, yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kemudian yang terdapat di dalam laporan laba rugi itu ada penghasilan dan juga beban. Nah, kemudian liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul karena transaksi di masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang. Nah, maksud dari kewajiban saat ini itu adalah jika perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangannya itu ada liabilitas atau hutang, maka liabilitas tersebut yaitu sebesar hutangnya saat ini dan tidak akan melaporkan lagi hutang atau liabilitas yang sudah dilunasi atau hutang yang belum menjadi hutangnya gitu. Nah, jika kita ditanya berapa hutang kita saat ini, maka pastilah kita menjawab sebesar hutang yang belum kita bayar atau kita lunasi. Kemudian timbul karena transaksi di masa lalu. Nah, sudah pasti semua hutang atau liabilitas yang kita miliki saat ini itu pastilah berasal dari transaksi sebelumnya. Tentu saja tidak mungkin kita mengakui sesuatu sebagai hutang atau liabilitas kalau peristiwa itu belum terjadi. Dan kemudian akan diselesaikan di masa yang akan datang. Nah, ada 3 cara atau 3 kemungkinan yang bisa dilakukan untuk melakukan pelunasan hutang atau liabilitas. Yaitu yang pertama adalah dengan mengeluarkan kas, yang kedua dengan menyerahkan aset lain selain kas seperti barang, kemudian yang ketiga dengan menciptakan liabilitas atau kewajiban baru. Nah, baiklah, liabilitas ini sendiri berdasarkan waktu pelunasannya itu terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek ini adalah liabilitas yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun, atau 1 tahun, atau 1 siklus operasi normal. Pilih jangka waktu yang terpanjang. Nah, kemudian ada liabilitas jangka panjang, yang mana waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, atau lebih dari 1 siklus operasi normal. Pilih jangka waktu yang terpanjang. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu siklus operasi normal itu adalah siklus dari mulai pembelian bahan baku sampai dengan diperolehnya kas dari hasil penjualan produk yang dihasilkan. Nah, di video ini kita akan khusus membahas tentang liabilitas jangka pendek. Dan untuk liabilitas jangka panjang itu akan dibahas di video tersendiri. Nah, jadi liabilitas jangka pendek adalah kewajiban saat ini yang timbul karena transaksi di masa lalu dan akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau 1 tahun, atau 1 siklus operasi normal. Pilih mana jangka waktu yang terpanjang. Nah, berikut ada akun-akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang mana yang pertama itu ada account payable. Account payable ini adalah hutang yang timbul ketika kita melakukan pembelian secara kredit atau hutang. Kemudian ada notes payable. Nah, notes payable ini atau hutang hasil itu ada beberapa kondisi di mana kita harus menerbitkan notes payable. Yang pertama itu pada saat kita melakukan transaksi pembelian barang dan ternyata saldo hutang kita itu sudah over limit.
Lalu yang kedua, ketika kita meminjam uang, nah supaya kreditur yakin kita itu bisa membayar utang tersebut, maka kreditur tersebut meminta kita untuk membuat janji tertulis di mana isinya kapan kita bisa membayar dan sejumlah bunga yang akan dibayarkan. Lalu yang ketiga itu ketika hutang sudah jatuh tempo dan kita harus melunasinya, tetapi kita tidak mampu untuk melunasinya. Kemudian yang ketiga ada current maturities of long-term debt. Nah, ini adalah bagian dari liabilitas jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Nah, contohnya itu saya menerbitkan obligasi di tahun 2017. Nah, mana obligasi ini akan dilunasi 5 tahun ke depan. Berarti 5 tahun ke depan itu adalah di tahun 2021. Nah, sekarang ini sudah tahun 2021. Nah, maka obligasi tersebut sudah jatuh tempo. Nah, maka obligasi yang diterbitkan di tahun 2017 ini tidak lagi dianggap sebagai liabilitas jangka panjang, tetapi sudah menjadi liabilitas jangka pendek. Kemudian ada short-term obligation expected to be refinanced. Nah, sebenarnya ini sudah merupakan liabilitas jangka pendek. Tetapi itu ada beberapa kondisi itu kita harus melakukan refinance. Maka apabila kita harus melakukan refinance, maka akun ini termasuk ke liabilitas jangka panjang. Dan kalau tidak ada refinance, maka dia tetap di liabilitas jangka pendek. Lalu kemudian ada dividen payable atau utang dividen. Nah, untuk dividen ini itu ada 3 tanggal penting yang berkaitan dengan dividen ya. Nah, yang mana ada yang pertama tanggal pengumuman, kedua tanggal pencatatan, dan yang ketiga itu tanggal pembayaran. Nah, kondisi kapan kita mengakui adanya hutang dividen itu yaitu pada tanggal pengumuman. Karena pada tanggal pengumuman ini perusahaan itu sudah mengumumkan akan membayar dividen. Akan tetapi hanya mengumumkan saja, tidak melakukan pembayaran ataupun pencatatan. Lalu yang keenam ada customer advance and deposit. Nah, ini contohnya itu uang muka yang bisa ditarik kembali. Kemudian ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini contohnya itu kita sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi jasanya itu belum kita berikan. Kemudian ada sales and value added tax payable atau dikenal di Indonesia itu dengan sebutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Nah, contohnya itu seperti makanan atau minuman yang kita beli di KFC. Nah, setiap barang atau setiap item yang dijual di sana itu pasti dikenakan PPN senilai 10%. Nah, PPN yang 10% ini oleh pihak KFC itu akan dianggap sebagai hutang sebelum pajak PPN 10% ini tadi akan diserahkan kepada kas negara. Kemudian ada income tax payable atau dikenal dengan pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir ada employee related liabilities atau kewajiban terkait dengan karyawan. Nah, contohnya itu pada saat kita bekerja, nah maka kita itu akan dikenakan potongan gaji untuk membayar jam sostek, gitu kan. Nah, potongan gaji ini itu dianggap hutang kepada jam sostek tersebut. Nah, itu saja materi pembahasan pada video kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-share ke teman-temannya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.